Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, semua semangat untuk belajar hari ini. Oke. Sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya segala sesuatu harus diawali dengan berdoa. Untuk itu, mari kita berdoa. Ya, siapa yang tidak hadir hari ini? Oke, semua hadir. Baik. Dalam pembelajaran Pak ke depannya ini, Pak mohon semua untuk fokus, tidak ada yang ribut dan tidak ada yang ganggu teman. Ya. Apa yang terjadi jika kita tidak makan atau sarapan tadi pagi? Ada yang bisa jawab? Agam? Betul, Agam. Tubuh akan lemah. Kira-kira hal yang menyebabkan tubuh kita lemah itu karena apa? Tidak sarapan. Iya, memang benar, tidak sarapan. Yang maksud itu dari sarapan itu dia menjadi apa? Kekuatan. Kemudian, siapa di antara murid-muridku ini pernah mendengar kata energi? Tentunya semua pernah mendengar kata energi. Oke. Ada yang bisa beritahu sama Bapak apa itu energi? Energi adalah kekuatan atau kemampuan. Energi itu merupakan kemampuan yang bisa membuat kita melakukan aktivitas. Jadi kalau tidak ada energi, kita tidak punya kemampuan, tidak punya kekuatan. Energi sumbernya dari mana? Dari sarapan pagi. Oke. Pembelajaran kita hari ini ada hubungannya dengan energi. Tapi tema pembelajaran kita hari ini adalah kekayaan negeriku. Saya mau perhatikan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah energi kita. Kita dapat mengetahui dan mengidentifikasi berbagai sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, manfaat sumber daya alam. Kita dapat menjelaskan pemanfaatan dan manfaat sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kemudian yang ketiga, hasil diskusi. Jadi, dalam pembelajaran sebentar, anak-anakku, kita akan melakukan presentasi secara berkelompok dan dilakukan diskusi. Dari diskusi kalian akan maju ke depan dan mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Kemudian sekarang kita akan menjelajahi aneka sumber daya alam dan energi di sekitar kita yang tentunya mendukung aktivitas sehari-hari kehidupan manusia. Yang pertama, klasifikasi sumber energi. Klasifikasi itu artinya jenis ya anak-anak. Yang pertama itu energi alternatif, merupakan sumber energi ramah lingkungan yang ketersediaannya melimpah dan tidak akan pernah habis. Jadi ketersediaannya ini akan ada selamanya, tidak akan pernah habis dia. Pertama, ada matahari, sumber energi panas dan cahaya terbesar. Kemudian aliran air, dia akan mengaliri turbin pembangkit listrik. Kemudian yang ketiga, pemanfaatan kincir angin sebagai penggerak. Seperti negara Belanda ada kincir anginnya, ya.
Jadi matahari, sumber energi panas dan cahaya, aliran air menggerakkan turbin pembangkit listrik. Turbin pembangkit listrik itu apa? Dia ibaratnya seperti baling-baling perahu, tapi dia di air. Dia berputar karena aliran deras. Kemudian angin, pemanfaatan kincir angin sebagai penggerak. Itu ya energi alternatif yang didapatkan langsung dari lingkungan, dari alam dan melimpah. Kemudian energi fosil, energi konvensional yang terbatas dan butuh jutaan tahun untuk ketersediaannya kembali. Setelah itu, dari energi fosil ada minyak bumi, diolah menjadi bensin, solar, dan aftur. Itu adalah bahan bakar kendaraan darat, air, dan udara. Kemudian batu bara, bahan bakar primer industri dan listrik. Selanjutnya gas alam, memenuhi kebutuhan setiap rumah tangga dan industri gas. Kemudian keterkaitan energi dan air, atau keterkaitan air dan energi. PLTA, pembangkit listrik tenaga air, merupakan salah satu kekayaan alam Indonesia yang melimpah. Melalui teknologi PLTA tidak dapat mengubah arus menjadi listrik. Contohnya kayak tadi, air dihasilkan oleh turbin menjadi energi listrik, turbin dan generator. Aliran air memutar turbin, lalu generator mengubahnya menjadi energi listrik. Kalau waduk atau bendungan menampung air dalam volume besar untuk mengontrol debit arus. Kemudian distribusi bersih, menghasilkan aliran listrik ramah lingkungan tanpa polusi udara. Pemanfaatan kekayaan alam. Ya, kekayaan alam itu terbagi dari dua. Sumber daya alam hayati atau biotik dan sumber daya alam non hayati atau abiotik. Apa itu sumber daya alam hayati? Sumber daya alam yang bersumber langsung dari makhluk hidup, maupun di darat, udara, dan air, dan aneka jenis tumbuhan. Contohnya dapat diperoleh dari hasil pertanian. Padi sebagai sumber pangan utama, itu dari hasil pertanian dan hasil perkebunan itu diperoleh teh, kopi, sawit, dan karet bumi. Kemudian yang ketiga, sektor peternakan. Ada daging, susu, telur dari hewan ternak. Kemudian sumber daya non hayati atau abiotik merupakan sumber daya yang dihasilkan dari benda mati yang menjadi fondasi infrastruktur dan pemenuhan energi manusia. Diperoleh dari tanah dan air, media bercocok tanam, dan konsumsi primer. Kemudian bahan tambang, emas, besi, nikel, perak, dan tembaga. Kemudian udara bersih untuk pernapasan dan pembangkit angin. Sumber daya alam untuk kemakmuran. Indonesia sebagai negara agraris. Negara agraris itu merupakan negara yang sebagian besarnya memanfaatkan sumber daya alam langsung. Contohnya dari hasil pertanian, yaitu negara yang cenderung memanfaatkan sumber daya alam. Kemudian, mengapa Indonesia sebagai negara agraris? Karena tanah vulkanis yang dihasilkan dari gunung berapi membuat tanah menjadi subur di Indonesia dan sangat cocok dimanfaatkan untuk bercocok tanam padi guna menjamin kedaulatan pangan bangsa. Ya, pola tanam tradisional terasering berundak atau sawah berundak tidak hanya mencegah bencana erosi tanah, tetapi juga memelihara keselarasan alam yang bernilai tinggi. Ini gambarnya terasering, pola tanaman terasering sawah berundak. Ya, anak-anakku, tolong semuanya duduk berdasarkan kelompok yang sudah Bapak tentukan pada pertemuan sebelumnya. Kelompok 1
kelompok 2, kelompok 3, 4, dan 5. Sekarang coba masing-masing dari kelompok amati lampu, kipas, dan lain-lain yang ada di sekitar ruangan ini. Apakah ada energi yang terlihat? Betul sekali. Dari kelompok 1, lampu menyala karena energi listrik. Dia menjadi energi cahaya. Ya, pintar. Kemudian dari kelompok 3 menjawab kipas angin. Energi listrik berubah menjadi energi angin, ya, supaya sejuk. Bagaimana dengan, coba semua berdiri dan lihat di jendela. Bagaimana dengan tumbuhan sekitar? Apakah ada energi yang terlihat? Dari kelompok 4 ada tanaman singkong. Dia diolah menjadi sayur maupun singkong goreng. Kelompok 4 menjadi energi, kemampuan, dan kekuatan. Ada dari kelompok 5 juga pepaya, bisa menjadi kemampuan dan kekuatan. Duduk kembali. Sekarang Pak minta setiap kelompok membuat diskusi kelompok tentang manfaat energi. Dalam diskusi sebentar, kalian akan presentasikan hasil diskusi maju ke depan dengan teknik suara yang lantang, vokal, dan artikulasi. Ya, ya, silakan dikerjakan. Ya, tepuk tangan. Bapak sudah melihat presentasi dari semua kelompok, dan semua kelompok itu hasil presentasinya bagus, sangat luar biasa. Murid-murid Bapak pintar-pintar ternyata. Oke. Dari hasil pembelajaran Bapak tadi dan hasil diskusi kalian yang telah kalian presentasikan pada masing-masing kelompok, hal apa yang bisa kalian pelajari pada pembelajaran hari ini? Tentang sumber daya alam, energi. Iya, pintar. Jadi energi itu merupakan kekuatan atau kemampuan. Energi itu berasal dari sumber daya alam hayati atau sumber daya alam abiotik, yang mana berasal dari, contohnya dari sawah di ladang. Dia tumbuh menjadi padi ketika kita tanam, dan ketika kita panen dia menjadi beras. Ketika dia menjadi beras, didistribusikan kepada seluruh masyarakat. Dia diolah kembali di dapur rumah menjadi nasi. Dari dia menjadi nasi, dia kita konsumsi, kita makan, menjadi energi. Energi berubah menjadi kemampuan dan kekuatan. Itu berasal dari sumber daya alam hayati. Bagaimana dengan sumber daya alam non hayati? Itu berasal dari fosil. Dari fosil dia menjadi minyak bumi. Dari minyak bumi dia diolah menjadi bahan bakar seperti bensin, solar, dan aftel. Yang mana bahan bakar tersebut memberikan kemampuan pada kendaraan kita untuk dapat menempuh jarak dalam waktu yang singkat. Jadi negara Indonesia kita adalah negara yang agraris, yang tentunya cenderung memanfaatkan sumber dari hasil pertanian. Itulah mengapa negara kita sangat kaya, dan itulah kekayaan negeriku, yang mana dalam kekayaan negeri kita memiliki sumber daya alam yang melimpah dan tentunya energi yang melimpah. Oke, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih banyak anak-anakku.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.